Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di malam hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu adab-adab di dalam berdakwah, yang mana diambil dari hadis Rasulullah SAW, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi hadis ini perlu untuk kita terangkan, perlu untuk kita jelaskan, ya, karena dakwah adalah sebuah perkara yang sangat agung, perkara yang sangat mulia, maka ada aturan-aturan yang perlu untuk kita fahami. Jadi pembahasan kita di malam hari ini, kita akan membagi pada beberapa pembahasan. Yang pertama, dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan dakwah. Taib. Kemudian yang kedua, kita akan membahas ya syarat-syarat seseorang itu menyampaikan dakwah. Dan yang ketiga, hal-hal yang membuat dakwah kita itu mudah untuk diterima. Taib. Pertama, perlu kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ini merupakan jalanku yang satu, yang aku menyeru manusia kepada jalan tersebut. Dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala jelas dan terang menyebutkan bahwasanya jalannya Rasulullah SAW itu cuma satu. Jalan menuju kepada Allah itu satu. Jalan menuju kepada Allah itu tidak berbilang. Namun, ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu berbilang jumlahnya. Tetapi metode dan cara dan jalan itu satu, yaitu jalan Nabi SAW. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, "Khattalana Rasulullah SAW khattan biyadihi, thumma yakhutu khututan an yamini wa shimalihi." Rasulullah pernah menarik sebuah garis lurus kepada kami. Berapa garis? Satu. Thumma yakhutu khututan an yamini wa shimali. Kemudian Nabi menarik garis-garis yang sangat banyak samping kiri dan samping kanan. Kemudian beliau berkata, "Hadhis subul," jalan yang banyak-banyak ini, "laisa min sabilin illa syaitan yadu ilaih." Tidak ada di antara jalan-jalan yang banyak ini kecuali syaitan mengajak manusia kepada jalan tersebut. Dan kemudian beliau membaca ayat di dalam Al-Quran, "Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih." Ya, katakanlah sesungguhnya ini merupakan jalanku, satu lagi disebut. Berapa? Satu. Fattabi'uhu, maka ikutilah oleh kalian dari jalan yang satu tersebut. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti dari jalan-jalan yang banyak, karena dengan kalian mengikuti dari jalan yang banyak akan memisahkan kalian daripada jalan yang satu. Jadi sebelum kita menyampaikan dakwah, ya sebelum kita mengajak manusia ya kepada Islam, maka kita harus benar-benar memastikan
bahwasanya jalan yang kita ajak manusia kepada jalan tersebut adalah jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau seandainya kita mengajak manusia yang kita berpikir bahwasannya itu merupakan jalannya Rasul, ya, akan tetapi itu bukan jalannya Rasul, yang tadinya kita berharap mendapatkan pahala dari dakwah yang kita sampaikan, tapi justru dapat dosa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang seseorang berbuat sebuah jalan dari jalan kejelekan, kemudian dia mengajak manusia kepada jalan kejelekan tersebut, maka dia akan berdosa dan dia akan menanggung dosa orang-orang yang mengikuti daripada jalan kejelekan tersebut. Jadi nggak bisa sembarangan. Ya, jangan sampai pahala surga yang kita dapatkan malah masuk ke mana? Ke neraka. Jadi ini harus benar-benar kita pastikan. Kemudian yang kedua, ayat yang saya baca tadi, ya, ala basiratin. Dakwah yang kita seru manusia di atasnya itu di atas ilmu. Bukan hanya sekedar semangat semata. Ya, bukan hanya sekedar yang penting saya dakwah, yang penting saya menyampaikan. Oh tidak. Ya, apa yang kita sampaikan itu harus dibarengi dengan ilmu. Dan inilah yang menjadi kekhususan dakwah ahlus sunnah wal jamaah, dakwatul Islam, dakwatul Rasul, dan dakwah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dimulai dengan ilmu. Demikian disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab Sahih. Beliau menyebutkan sebuah bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya, bab ilmu itu harus lebih didahului sebelum seseorang berucap dan sebelum seseorang beramal. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Sebelum kita mengucapkan la ilaha illallah, sebelum kita beramal yaitu istighfar, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertama kali apa? Fa'lam. Ilmuilah, ketahuilah, kuasailah. Ya, jadi ketika kita mengatakan ya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampaikan dariku walaupun satu ayat, Nabi mengatakan di situ dalam hadis anni, dariku. Jadi dariku ini teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, bukan hanya sekedar kita membahas kesohihannya. Taib. Tetapi kita juga harus membahas apa yang kita fahami dari hadis tersebut benar tidak difahami oleh Nabi SAW. Ya, jangan-jangan teksnya betul dari Nabi SAW, tetapi pemahaman kita sendiri. Maka itu juga salah, itu juga keliru. Makanya imamnya kita, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, amantu billah. Aku beriman kepada Allah, beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan juga apa? Wabimuradillah. Juga aku beriman dengan ayat Allah, apa yang Allah inginkan. Amantu bir Rasul. Aku beriman kepada Rasul, beriman dengan hadis-hadisnya, beriman dengan ucapan-ucapannya. Tetapi juga kita harus memahami ya apa yang kita sampaikan dari hadis tersebut, demikian yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kita membuat teks hadisnya betul, teks terjemahannya benar, tapi apa? Pemahaman yang salah, pemahamannya yang keliru. Iya, tadi pahala yang ingin kita dapatkan ternyata apa? Kita dapat dosa. Ada satu kisah, teman-teman semua, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang dimuliakan oleh Allah. Imam Ahmad rahimahullah pada saat itu didatangi oleh seorang ulama juga bernama Ali ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini atau Yahya bin Ma'in. Ketika terjadi fitnah pada saat itu, fitnah khalqul Quran.
Ya, fitnah orang-orang Mu'tazilah yang mereka menyebarkan pemikiran bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Ketika Imam Ahmad sakit, dan kemudian satu di antara kedua tersebut mendatangi Imam Ahmad rahimahullah, dan Imam Ahmad buang muka darinya. Imam Ahmad tidak ingin bertemu. Baik, waalaikumsalam. Nah kemudian beliau berkata, kenapa Imam Ahmad berpaling dari saya? Bukankah saya mengucapkan kalimat Al-Quran makhluk dalam keadaan terdesak? Dalam keadaan darurat? Seperti Ammar bin Yasir pada waktu itu mengucapkan kalimat kekufuran. Jadi kisah Ammar bin Yasir mengucapkan kalimat kekufuran itu sahih. Dan juga Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ya tentang kisah Ammar bin Yasir. Ya sudah, nggak usah dibahas ayat Qurannya sahih atau tidak sahih. Ya, karena kalau dalam ayat kita tidak membahas sahih atau tidak sahih, yang kita bahas benar nggak pemahaman kamu dengan ayat. Tapi kalau hadis kita harus memahami hadis itu sahih atau tidak sahih. Yang kedua, benar nggak pemahaman kita dengan Rasulullah SAW. Jadi hadisnya benar, ayatnya benar. Akan tetapi beliau rahimahullahu taala salah dalam memahaminya. Karena Imam Ahmad rahimahullahu taala tidak menganggap orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk pada saat itu, mereka dalam keadaan darurat. Iya, bermakna pedang itu belum ada di lehernya. Dia masih bisa lari, dia masih bisa pergi dan lain sebagainya. Sehingga dalil yang mereka gunakan, ya kisah Ammar bin Yasir dalilnya benar, tapi apa? Pemahamannya yang salah. Nah kalau seandainya teman-teman semuanya, bapak dan ibu-ibu, itu bisa terjadi pada orang sekaliber Yahya bin Ma'in, maka tentunya akan mungkin lagi terjadi pada saya dan pada kita semuanya. Jadi kita benar-benar harus menguasai basirah, menguasai ilmu. Apa yang kita sampaikan dari Nabi SAW bukan hanya sekedar lafadznya, iya, bukan hanya sekedar hadisnya, tapi juga pemahamannya itu benar-benar diinginkan oleh Nabi SAW. Jadi ini merupakan usul, ini merupakan pondasi ketika seseorang itu berdakwah. Dia harus kuasai dulu ilmu. Apa yang akan dia sampaikan? Nah, ini dia. Apa yang akan dia sampaikan? Ya, karena kalau standarnya kita harus punya ilmu seperti Imam Ahmad, baru bisa menyampaikan ilmu. Gak ada orang menyampaikan ilmu hari ini. Siapa punya ilmu seperti Imam Ahmad? Beliau menghafal 1 juta hadis. Gak akan ada orang punya ilmu seperti Imam Ahmad, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Malik, nggak mungkin ada. Iya, walaupun Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Albani, Syekh Muqbil, nggak mungkin ilmunya mereka menyamakan ilmunya Imam Ahmad, nggak mungkin. Menyamakan saja nggak mungkin, apalagi di atasnya. Ya, akan tetapi maksud di sini apa yang kita sampaikan minimal kita menguasai. Ya, nggak mesti harus menguasai semua bab ilmu, tetapi kita harus menguasai apa yang sedang kita sampaikan. Supaya kita berpahala, supaya kita bisa mendapatkan keutamaan di sisi Allah dari dakwah yang kita sampaikan. Dan cabang dari permasalahan ini, teman-teman semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadisnya sudah benar, ilmunya sudah benar, tetapi terkadang tidak melihat sisi maslahat dan mafsadah. Nah, ini penting juga ini. Ya, jadi bukan hanya benar ayatnya, benar hadisnya, benar pemahamannya, tapi juga harus melihat sisi maslahat dan sisi mafsadah. Dan ini berketerkaitan dari cabang yang kita bahas, yaitu al-ilmu. Saya sebutkan contoh. Beberapa contoh. Yang pertama, disebutkan dalam Sahih, ada seorang laki-laki Badui yang dia kencing di pojok masjid. Kencing di pojok masjid. Nah, kencing di pojok masjid, di masjidnya Rasulullah lagi. Ada Nabi lagi di situ. Jelek gak ini? Jelas jeleknya. Gak ada khilaf di antara kita, ini gak benar. Taib.
Nah, kemudian sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur, ya, mencegah kemungkaran. Man ra'a minkum munkara falyughayyiru biyadihi. Barang siapa yang seseorang melihat sebuah kemungkaran, dia cegah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, dia cegah dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, dia benci dalam hati. Nah, ketika mereka mengingkari perbuatan badui yang kencing di pojok masjid tadi, justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyalahkan sahabat. Loh, kok bisa? Yang kencingnya badui, yang disalahkan oleh Nabi siapa? Sahabat yang mengingkarinya. Kenapa para hadirin? Ini masuk dalam bab ilmu. Seseorang ketika mencegah sebuah kemungkaran, jangan sampai memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Dari sisi mana kemungkaran lebih besar? Ini badui kencing di pojok masjid. Kalau dikagetkan, ditegur, yang tadinya dia cuman areanya sempit di pojok masjid, karena dikagetkan bisa saja najisnya apa? Melebar luas. Satu. Yang kedua, ini si badui ketika kencing, kemaluannya tidak kelihatan. Ketika dikagetkan bisa-bisa dia menghadap kepada seluruh sahabat. Ya, sudah nggak enak dapat dosa lagi. Kan seperti itu, akan terlihat kemaluannya. Iya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat dikhawatirkan di situ memunculkan mudarat yang lebih besar. Ya, dan saya mencontohkan ini para hadirin dan hadirat untuk seseorang tidak asal-asalan. Kon pokoknya kita harus menyampaikan kebenaran walaupun pahit, sepakat dengan hadis tersebut. Tetapi jangan hanya melihat satu penggalan hadis, kemudian kita meninggalkan hadis-hadis yang lain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sana para ulama menyimpulkan dari bab ilmu tersebut adalah melihat maslahat dan memandang mafsadah yang muncul di balik itu semuanya. Kisah yang kedua. Pada saat itu ada seorang badui, bukan seorang badui, seorang Yahudi, yang dia berkata, Assam alik ya Muhammad, celaka bagi engkau ya Muhammad. Racun untukmu ya Muhammad. Batil nggak ini? Batil. Jelas kebatilannya. Mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan wajah Rasul. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mendengar ucapan yang batil ini kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan suaminya beliau mengingkari perbuatan Yahudi tadi. Wajib nggak kita mengingkari? Wajib, ini kehormatan Rasul. Kemudian Aisyah berkata, Asam alaik wa la'na alaik. Celaka bagimu, laknat bagimu wa Yahudi. Apakah Nabi SAW mengatakan, Jazakallah khairan Aisyah. Luar biasa. Nabi tidak berkata demikian. Nabi berkata kepada Aisyah, wa Aisyah, cukup engkau mengatakan wa alaik. Demikian juga kepadamu wa Yahudi. Yahudi tidak mengucapkan laknat kepada saya. Kenapa kamu laknat dia? Jadi seakan-akan Nabi ingin menyampaikan hal demikian. Tapi dia nggak melaknat saya. Ya, kenapa kemudian kamu melaknat? Subhanallah. Ya, ini menunjukkan kepada kita para hadirin, kesemangatan dalam berdakwah itu adalah hal yang penting. Ya, namun kesemangatan tanpa dibarengi dengan ilmu, tanpa dibarengi dengan maslahat, tanpa membarengi menimbang mafsadahnya, maka kebaikan yang ingin kita dapatkan justru kerusakan yang kita hasilkan. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la tasbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan engkau mencela Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Mencela taghut, mencela ya berhala-berhala yang disembah selain Allah, ini adalah jihad. Ya, jihad yang agung, jihad yang mulia. Akan tetapi ketika kita mencela Tuhan-Tuhan mereka, membuat mereka mencela Allah, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak cukup yel, Allahu Akbar, enggak cukup. Ya, karena dakwah itu tidak akan tegak dengan kesemangatan, tapi dakwah itu akan tegak ya dengan ilmu yang kokoh, ilmu yang matang,
Ya, dan kemudian dia memandang, menimbang dari sisi maslahat dan menimbang dari sisi mafsadahnya. Baik, cuman kadang-kadang Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang menjadi masalah ini orang tengah ini. Atau orang tengah ya. Kalau orang yang ilmunya sudah mampan seperti para ulama, seperti para syuyukh, guru-guru kita, mereka sudah matang ilmunya. Sehingga dengan kematangan ilmu tersebut mereka ya bisa menimbang perkara tadi, apa yang mereka sampaikan untuk memberikan kesejukan. Karena kematangan ilmu tadi. Ada orang yang di bawah. Orang di bawah ini mengikuti saja bagaimana arahan dari ulama tadi. Repotnya yang tengah-tengah ini, yang seperti kita ini. Ya, ilmu ada. Ya, pokoknya nggak minim-minim kali lah. Alhamdulillah ada ilmu kita sedikit. Tapi ilmu kita jauh dari ilmu ulama. Di sini nih. Ya, kadang-kadang di posisi tengah ini kita bukan suka ya. Kita seakan-akan merasa kita sudah punya ilmu, kita sudah pinter ini, kita sudah bisa ini, kita sudah bisa itu. Terkadang kita berbicara sesuatu yang ulama tidak berani berbicara. Iya, kita berkomentar kepada sesuatu yang ulama tidak berani berkomentar. Mereka tidak berani berkomentar, bukan mereka takut. Mereka tidak berkomentar, bukan mereka nggak tahu. Tapi mereka tidak berkomentar terkadang menimbang dari sisi apa? Maslahat dan mafsadahnya. Ini yang membuat mereka diam. Ini yang terkadang membuat mereka melihat. Ini kalau saya berbicara, ini masalahnya akan lebih besar. Sehingga mereka tidak berbicara. Ya, demikian kalau kita kembali melihat keadaan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi bukan siapa yang paling berani, siapa yang paling duluan bicara, siapa yang paling eksis, bukan. Dakwah ini bukan ring tinju teman-teman semuanya. Semua ditantang, bukan. Ya, dakwah ini bukan hanya untuk merebut siapa yang paling banyak like dan followersnya. Ini lagi heboh, lagi viral masalah, wah saya harus bicara terus ini. Ya, supaya apa? Supaya nanti bisa banyak. Ya, begitu-begitulah. Oh, tidak bisa demikian. Dakwah ini sesuatu yang agung. Ya, dakwah ini sesuatu yang mulia. Ya, ketika Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu melihat orang-orang berzikir berjamaah di masjid. Sabi umiyah, subhanallah, kabir umiyah, Allahu akbar. Abu Musa al-Asy'ari, beliau seorang ulama dari kalangan sahabat. Sampai-sampai Nabi mengatakan Allah memberikan suara kepada Abu Musa seperti suara Daud alaihissalam. Maka Nabi terkadang mendengarkan bacaan dari mulut Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ketika beliau melihat orang-orang berzikir tadi, beliau tahu ini nggak pernah diamalkan oleh Nabi. Nggak pernah beliau tahu Rasulullah mengerjakan perbuatan seperti ini. Beliau nggak buru-buru untuk mengingkari, nggak buru-buru untuk berkomentar. Ya, berangkat beliau bertemu dengan siapa? Abdullah ibnu Mas'ud. Karena Abdullah ibnu Mas'ud itu lebih berilmu dibandingkan beliau. Iya, dan juga ucapan Abdullah ibnu Mas'ud diharapkan lebih mudah diterima daripada beliau yang berbicara. Ini fikih ini namanya. Ya, fikih dalam menyampaikan ilmu. Bukan asal-asalan, bukan siapa yang paling berani. Siapa yang paling jago, tidak. Tapi fikih melihat ada orang yang lebih alim dan tujuannya adalah supaya mereka menerima nasihat dan mungkin nasihat Abdullah ibnu Mas'ud akan lebih mudah diterima. Datang Abu Musa al-Asy'ari capek-capek, lelah bertemu dengan Abdullah ibnu Mas'ud menceritakan apa yang terjadi di masjid. Ya, jadi butuh fikih teman-teman semuanya dalam menyampaikan ilmu, bukan hanya sekedar semangat. Ya, ini poin yang pertama, poin al-ilmu. Kemudian poin yang kedua, ya saya akan membaca beberapa ayat Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kemuliaan dan keutamaan dari ilmu. Dari berdakwah. Jadi ketika saya membaca ayat-ayat, para hadirin dan hadirat, ya kesemangatan untuk kita menyampaikan dakwah jangan sampai mengalahkan kita semangat di dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Jadi ketika kita tahu banyak sekali keutamaan-keutamaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dari orang yang berdakwah, ya, maka ayat-ayat ini kita dengar untuk memotivasi kita untuk belajar. Ya,
Saya tidak akan mungkin bisa berdakwah, saya tidak akan mungkin bisa menyampaikan ilmu. Saya tidak akan mungkin bisa menyampaikan apa yang datang dari Rasulullah dan saya akan mendapatkan pahala kecuali saya harus semangat belajar. Semangat nuntut ilmu. Tapi datang beberapa ayat Al-Quran yang mungkin antum semua sudah hafal. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Fussilat ayat ke-33, Allah mengatakan, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik ucapannya dari orang-orang yang mereka menyeru manusia kepada Allah. Jadi sebaik-baik ucapan yang keluar dari mulut seseorang adalah ucapan dia mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung menyebutkan mereka adalah orang-orang yang paling baik ucapannya. Ya, walaupun dia dari sisi strata sosial bukan siapa-siapa. Dari sisi ekonomi dia bukan siapa, dia nggak punya apa-apa. Tapi ketika dia mengajak manusia kepada Allah, ketika dia menyampaikan kebenaran, maka kita harus memuliakan ya orang yang menyampaikan kebenaran tersebut karena dia menyampaikan sesuatu al-haq. Allah menceritakan di dalam Al-Quran kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan apa? Burung hudhud. Ya, kita ketahui Nabi Sulaiman itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan. Keistimewaannya Nabi Sulaiman diberikan ke kerajaan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun sebelum beliau dan setelah beliau. Ya, jadi di muka bumi ini raja yang paling luas kekuasaannya Nabi Sulaiman. Dalam sebuah hadis di Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu beliau berkata dalam salatnya, "Al-anuka bila anatillah." Aku mau lanat engkau dengan laknatnya Allah. Kemudian selesai salat, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami nggak pernah mendengar engkau membaca ini. Kenapa engkau baca sekarang ya Rasulullah?" Kemudian Nabi berkata, "Tadi syaitan menggangguku salat. Ya, maka aku baca doa ini." Kalau seandainya bukan doa Nabi Sulaiman, kata Rasulullah. Apa doa Nabi Sulaiman? Untuk diberikan kerajaan yang tidak pernah seorang pun yang mendapatkan kerajaan tersebut sebelum dan setelah beliau. Kata Rasulullah, kalau seandainya bukan doa ini, aku akan mengikat syaitan itu di pojok masjid. Ya, jadi Nabi Sulaiman berhasil menundukkan, jinnya ditundukkan oleh Nabi Sulaiman, hewannya semua ditundukkan di bawah beliau. Hingga suatu saat Nabi Sulaiman ala qaul sebagian para ulama tafsir menyebutkan Nabi Sulaiman ingin mencari air. Nah, biasanya yang mencari air itu burung hudhud. Maka beliau mencari mana hudhud. Nah, tiba-tiba burung hudhud tidak di tempat. Akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, si hudhud ini harus mendatangkan bukti kepada saya. Kemana dia? Harus menyampaikan alasan. Kalau tidak saya bunuh dia atau saya azab dia, kata Nabi Sulaiman. Tiba-tiba setelah Nabi Sulaiman berkata, datang burung hudhud. Burung hudhud. Perhatikan. Kemudian burung hudhud berkata, ini disebut oleh Allah dalam surah An-Naml kalau saya tidak salah atau An-Nahl. Burung hudhud berkata, "Wahai Sulaiman, aku mengetahui sesuatu yang engkau tidak ketahui." Di sana ada sebuah istana yang dipimpin oleh seorang wanita yang mereka tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu enggak ini? Ilmu. Iya, dan Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan dalam bab ini. Ilmu tentang kerajaan. Luasnya ilmu Nabi Sulaiman tentang kerajaan ternyata terluput dari beliau. Ilmu diketahui oleh siapa? Burung hudhud. Diterima nggak oleh Nabi Sulaiman? Diterima. Nabi Sulaiman tidak mengatakan, "Hei Hud, ente ini," istilahnya kalau dalam di dalam kerajaan ini yang paling bawahnya. Ngatur saya raja, nabi lagi saya. Enggak. Nabi Sulaiman tidak demikian. Ya, Allah menguji Nabi Sulaiman dengan kerajaan, dengan ilmu. Tapi subhanallah tawadu'nya Nabi Sulaiman karena yang disampaikan oleh burung inilah ilmu yang kita harus menerimanya. Tapi Nabi Sulaiman cuma berkata, datangkan bukti, benar atau tidak?
Kalau seandainya apa yang kau sampaikan ini ilmu yang menjadi bukti, ya udah Nabi Sulaiman terima. Kalau seandainya seorang nabi ya yang mulia menerima ilmu dari seekor burung, lah kita bukan nabi, bukan siapa-siapa. Ya, kemudian datang orang menyampaikan ilmu yang jauh dari segalanya dari kita. Umurnya lebih muda, ekonominya juga jauh dari kita misalnya. Ilmu agama juga mungkin jauh dari kita. Kemudian kita menolaknya, ini namanya kesombongan. Ya, karena mulianya ilmu tadi para hadirin hadirat, kita tidak melihat siapa yang menyampaikan. Yang paling penting, dia menyampaikan ilmu yang hak, yang berasal dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Karena apa yang dia sampaikan adalah ucapan yang paling baik, ucapan yang paling bagus. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang-orang yang mereka menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua dalam surat Ali Imran ayat ke-110, Allah mengatakan, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan Allah atau apa pekerjaannya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau mengajak manusia kepada perkara yang ma'ruf dan engkau mencegah manusia dari kemungkaran. Para hadirin dan hadirat, antum tahu enggak? Kenapa umat Rasulullah ini menjadi umat yang paling terbaik di antara semua umat-umat yang ada? Padahal dari sisi fisik kita jauh daripada ya umat Nabi terdahulu. Dari sisi pengorbanan jauh dibandingkan umat-umat terdahulu. Dari sisi syariat, jauh kita lebih mudah daripada syariat Nabi terdahulu. Ya, orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu kalau buat dosa, mau bertobat harus bunuh diri. Bentuk taubatnya. Kalau nggak bisa terima taubatnya. Kalau kita cuma taubat nasuha, menyesal, tidak mengulangi kembali, keringanan yang Allah berikan. Tetapi umat Rasulullah menjadi umat yang terbaik di antara seluruh umat yang pernah ada di muka bumi ini. Karena ya, kepada umat Rasulullah ini diutus dari ilmu atau sumber ilmu yang paling mulia. Apa itu? Al-Quran. Jadi apa saja yang berketerkaitan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi sesuatu yang paling mulia. Allah memiliki banyak malaikat. Ya, di antara semua malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa? Karena beliau menyampaikan wahyu Al-Quran. Taib, dalam 1 tahun ada 365 malam. Maka malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar. Karena malam itu diturunkan ilmu berupa Al-Quran. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Bulan Ramadan, bulan yang paling mulia karena bulan itu diturunkan Al-Quran. Iya, para nabi dan rasul itu sangat banyak di muka bumi ini. Dan nabi kita, nabi yang paling mulia di antara semua nabi dan rasul karena diturunkan kepada beliau Al-Quran. Demikian juga umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling mulia. Karena apa? Karena diturunkan kepada mereka Al-Quran. Maka di antara semua umat Nabi Muhammad yang ada di muka bumi ini, ada di antara mereka pengusaha, ada di antara mereka raja, ada di antara mereka pemimpin, ada di antara mereka pedagang, ada di antara mereka polisi, ada di antara mereka tentara. Maka umat Nabi Muhammad yang paling mulia adalah umat Nabi Muhammad yang mereka mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana hadis yang datang dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Dalam riwayat yang lain, afdalukum, sebaik-baik kalian, semulia-mulianya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, jadi rugi
Allah telah menjadikan umat Nabi Muhammad sebagai umat yang terbaik, namun kita tidak mau mengambil predikat dari umat yang terbaik tersebut dengan menjauhi dari Al-Quran. Pelajarilah Al-Quran, karena Al-Quran sumber ilmu, disitulah kita akan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-71. Allah mengatakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah. Ya, orang-orang kalangan mukminin dan juga kalangan mukminat, mereka saling bersaudara antara satu dengan yang lainnya, dan tugas mereka adalah mengajak manusia kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah manusia dari perkara yang mungkar, wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah ila akhir ayat. Jadi Allah sebelum menyebutkan salat, sebelum menyebutkan zakat, Allah menyebutkan dulu apa? Amal ma'ruf nahi mungkar, menunjukkan bahwasannya ini sesuatu perkara yang sangat mulia. Ini sesuatu perkara yang sangat agung. Ya, dan tentunya kembali dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi. Bisa difahami ya, anjing yang air liurnya itu najis para hadirin dan hadirat, ketika anjing itu diajarkan berburu, halal untuk kita makan, buruan, ya anjing yang diajarkan tadi, anjing yang najis saja naik derajatnya ketika dia punya ilmu. Ya, apalagi manusia. Maka disinilah kita mesti harus semangat belajar seimbang dengan kesemangatan kita di dalam berdakwah. Kemudian selanjutnya, poin selanjutnya yang ingin kita bahas para hadirin dan hadirat, ketika kita menyampaikan dakwah, maka kita harus menyampaikan hal yang paling terpenting di antara yang terpenting. Apa hal yang paling terpenting? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang paling terpenting adalah akidah. Karena banyaknya manusia hari ini terjatuh dan menyimpang dalam bab apa? Bab akidah. Dalam bab tauhid. Dalam bab yang itu menjadi usul pondasi agama. Karena kalau kita berbicara akhlak, berbicara adab dan lain sebagainya, kadang-kadang adab orang kafir lebih baik daripada adabnya kita. Iya. Akhlak kita kadang-kadang akhlak mereka lebih baik. Jadi maksud Anda, ya masalah adab dan akhlak adalah hal yang penting. Tetapi permasalahan yang paling pondasi, ya di dalam dakwah itu adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Rasul. Setelah beliau diangkat sebagai Nabi, Allah menurunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian wahyu berhenti pada waktu itu dan diangkat Nabi Muhammad sebagai Rasul. 5 ayat awal dalam surat ya ayyuhal muddathir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Apa yang Allah perintahkan kepada Rasulnya? Yang Allah perintahkan kepada Rasulnya adalah tauhid. Mereka membersihkan hati mereka, mengagungkan Allah, menghilangkan semua noda-noda kesyirikan dalam hati mereka dan menjadikan Allahu Akbar. Allah satu-satunya zat yang diibadahi. Kalau kita bercerita tentang kondisi dan keadaan umat pada waktu itu, mereka membunuh, ya mengubur wanita hidup-hidup, mereka makan riba, banyak kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan pada saat itu. Tapi subhanallah, surah yang pertama kali Allah turunkan diangkat beliau sebagai Rasul adalah perkara apa? Tauhid, perkara akidah. Ya, dan Nabi SAW para hadirin tidak berhenti untuk mengajarkan tauhid, ya walaupun beliau sudah pindah dari Mekah menuju Madinah. Jadi bukan hanya dari fase Mekah saja beliau mendakwakan tauhid, tapi fase Madinah pun Rasulullah mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya tauhid kepada Allah. Karena ada sebagian orang ya, saya nggak tahu kalau di Malaysia di tempat saya, ngapain dakwah-dakwah tauhid? Di sini semua sudah Islam, kan begitu? Di sini semuanya orang Islam, ngapain ente ngajak-ngajak manusia kepada tauhid? Emangnya orang kafir? Subhanallah.
Karena apa? Jahilnya mereka dari tauhid. Jahilnya mereka dari akidah. Jahilnya mereka dari usul agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 23 tahun beliau berdakwah. Lahir orang-orang seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Uthman, seperti Ali radhiyallahu anhum. Tetapi bersamaan dengan itu Nabi berkata kepada mereka, sesuatu yang paling kutakutkan, kukhawatirkan kepada kalian adalah syirik kecil. Kalau seandainya Rasulullah khawatir syirik kecil terjatuh kepada Abu Bakar dan Umar, maka orang-orang yang imannya seperti kita khawatir terjatuh kepada syirik akbar. Iya, bahkan beberapa saat sebelum Rasulullah SAW meninggal, para hadirin dan hadirat. Iya, hari-hari, detik-detik beliau belum meninggal, beliau tertidur, pingsan, bangun lagi, pingsan, bangun lagi. Apa yang keluar dari mulut Nabi SAW? Beliau berkata, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi ketika mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Subhanallah. Tauhid lagi ditekankan oleh Nabi SAW. Iya, bahkan Rasulullah sudah mendirikan sebuah negara tauhid. Sebuah negeri yang manusia di dalamnya mengesahkan Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Meminta hanya kepada Allah. Tidak ada orang-orang yang menyeru kepada kesyirikan. Tapi bersama dengan itu Nabi SAW berdoa kepada Allah. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburku sebagai sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ini doanya Rasulullah. Padahal di kota Madinah orang-orangnya seperti Abu Bakar Siddiq. Yang mereka tidak akan berdoa kepada selain Allah. Yang mereka tidak akan meminta kepada selain Allah. Mereka tidak akan menyekutukan Allah. Tetapi ini yang Rasulullah berdoa kepada Allah, jadikan kuburku sebagai sesuatu yang disembah, yang tidak disembah selain Engkau, wahai Rabbku. Ya, ini menunjukkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat fokus kepada tauhid, sangat fokus kepada akidah, sangat fokus kepada pensucian hati agar manusia mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau melewati Ka'bah, bertawaf di Ka'bah, dan kemudian beliau melewati Hajar Aswad dan beliau berkata, ya Hajar, innaki Hajar. Wahai batu, ente cuman sekedar batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menghilangkan mudarat dari saya. Padahal ini batu berasal dari surga. Ini batu ditempel di Ka'bah. Ini batu dijadikan awal untuk kita tawaf. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, kalau seandainya ada. Jimat, maka jimat yang paling hebat apa? Hajar Aswad. Sepakat? Kalau seandainya ada. Kan paling jimat, tahu jimat ya? Kalau jimat di sini penangkal. Kalau jimat di sini hemat ya. Oh, dikit. Penangkal. Ya, penangkal. Ya, kalau ada penangkal yang paling hebat, ini penangkal paling hebat ini. Tapi subhanallah, Umar berkata, ya batu, ente cuma sekedar batu yang tuli, yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menghilangkan mudarat dari saya. Kalau seandainya aku tidak melihat Nabi menciummu, tidak butuh aku cium kamu. Kenapa Umar berkata demikian, para hadirin dan hadirat? Karena tauhid selalu diajarkan oleh Nabi SAW. Akidah yang terus menerus ditanamkan oleh siapa? Nabi SAW kepada para sahabatnya. Mohon maaf, ada terkadang orang-orang yang dia belajar agama bertahun-tahun. Keluar dari tempat dia belajar agama, kerjanya jual jimat. Jual penangkal. Saya nggak tahu kalau di sini ya, tempat saya, itu kalau kita masuk toko, ya ada gambar bahasa Arab, tulisan bahasa Arab yang orang Arab nggak paham apa yang ditulis. Ya, ini katanya pelaris. Ada di sini? Ada juga. Oh, saya pikir tempat saya aja yang adanya. Ya, di atasnya kopnya di atasnya ditulis apa? Pesantren, tempat pendidikan agama. Ya, pendidikan agama. Lahirnya kok menjual hal yang seperti ini. Sementara Umar bin Khattab dididik oleh Nabi SAW, ini ucapannya beliau. Karena memang Nabi fokus dengan tauhid, Nabi fokus dengan akidah.
Kisah yang kedua, mungkin kisah ini cukup populer, antum juga sering mendengarnya. Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu. Beliau seorang pemuda dari negeri Yaman. Datang ke Mekah pada waktu itu, tidak ada tujuan sama sekali untuk masuk Islam. Nggak ada tujuan sama sekali masuk Islam. Singkat cerita, beliau masuk Islam. Ya, setelah beliau masuk Islam, beliau belajar dengan Nabi SAW beberapa saat pada saat itu. Tidak lama. Ya, nggak lama beliau belajar dengan Rasulullah. Karena beliau cuma ingin ke Mekah, bukan untuk belajar dan pulang karena beliau punya istri, punya keluarga. Ya, berarti waktu belajarnya sangat singkat sekali. Ketika tiba waktunya dia selesai belajar dengan Rasulullah beberapa saat, dia pulang ke kampung halamannya. Pulang ke kampung halaman. Perhatikan. Apa bekal yang dia sampaikan kepada keluarganya? Diajak ibunya masuk Islam, masuk Islam. Diajak bapaknya masuk Islam, bapaknya masuk Islam. Kemudian dia ajak istrinya masuk Islam dan istrinya juga masuk Islam pada saat itu. Setelah istrinya masuk Islam, dia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, pergilah engkau mandi di sebuah tempat yang bernama Dhi Syarrah." Jadi di Syarrah ini dia ada air mengalir, di situ ada batu. Ya, ini tempat keramat. Ya, keramat di sini sebutnya. Ini tempat keramat. Jadi sudah menjadi warisan leluhur mereka, warisan nenek moyang mereka, tidak boleh mandi di sini. Kalau mandi di sini bisa kualat. Tahu kualatnya? Oh, kualat nggak tahu? Hah? Kemalangan, kesialan. Ya, bisa sial kalau mandi di sini. Itu keyakinannya mereka. Jadi ketika istrinya mendengar, "Ya suamiku, bagaimana mungkin kau memerintahkan saya mandi di situ? Ini akan memberikan kesialan kepada saya." Perhatikan. Orang yang baru belajar dengan Nabi beberapa saat. Bukan bertahun-tahun belajar dengan Rasul. Hanya beberapa saat. Nabi berkata, "Idhabi wa ghatasili wa ana dhaminun laki." Pergi engkau mandi ke tempat tersebut. Saya sebagai penjamin untuk kamu. Ini batu yang tuli, yang buta, yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kita dan tidak bisa menghilangkan mudarat dari kita. Karena itu semuanya hak Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat. Kalau seandainya Rasulullah dakwahnya itu bukan dakwah tauhid, ya, dia tidak akan faham menyampaikan hal seperti ini. Karena kadang-kadang ada sebagian orang sok bijak ya. Tahu bijak? Sok bijak. Udah deh, nggak usah bahas-bahas tauhid dulu, nggak usah bahas-bahas akidah dulu. Ini orang baru-baru ngaji, justru baru ngaji ini yang diajarkan. Iya, baru belajar tauhid yang diajarkan supaya dia kokoh, supaya dia kuat di atas agamanya. Iya, Rasulullah kalau kita melihat orang Badui, kalau dikencing di masjid, ya udah dijamin sama Nabi. Ya, atau terkadang dia berkata, "Ya Muhammad, minta sama Allah supaya merahmati aku, saya dan kamu saja ya Muhammad." Udah Nabi diam. Tapi badui-badui yang sekali-sekali datang kepada Rasulullah, ketika mereka berbicara sesuatu yang berkaitan dengan tauhid, dengan akidah, yang ada mengurangi haknya Allah, Nabi berbicara keras di situ. Padahal dia badui. Orang baru belajar, baru tahu Islam. Nabi tegur dengan keras. Nabi nggak main-main dalam masalah haknya Allah. Ya, jadi jangan sok kita lebih bijak, lebih rahmat daripada Rasulullah SAW. Kemudian nggak disinggung masalah tauhid. Terus kapan mau disinggung? Ya, biar senang dulu. Tauhid justru yang paling membuat orang itu apa? Senang karena kita kenalkan dia dengan Allah. Kita kenalkan dia dengan haknya Allah. Karena dia sebagai seorang manusia harus tahu siapa yang menciptakan dia dan apa hak yang harus dia tunaikan kepada Rabb-Nya. Makanya Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ke negeri Yaman, Nabi berkata, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'um ilaihim ayyuwahidullah." Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Maka yang pertama kali yang kamu harus ajak mereka apa? Untuk mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Ini yang pertama. Padahal ini orang belum haji dia ini, masih kafir. Ya, tauhid ya akan membuat mereka itu kuat. Ya tinggal kita memainkan bahasanya.
Dalam sebuah liqa al-maftuh, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau ditanya tentang perkara ini. Kata Syekh, nggak ada masalah kamu mengajarkan faraid, karena faraid itu tidak ada khilafnya mungkin dan semua orang kan terima. Tetapi tujuan utamanya apa? Tauhid. Materinya tauhid. Materinya faraid. Masukkan tauhid. Masukkan akidah. Ya, ajarkan hal yang menyimpang dari akidah. Dimasukkan. Jadi polanya silakan, kita punya pola yang bagaimana. Tapi apa? Dakwah tauhid ini harus kita seru. Dakwah tauhid harus kita ajarkan. Dakwah tauhid harus kita tanamkan. Selain untuk menjaga saudara kita muslimin, juga menjaga diri kita, teman-teman semuanya. Menjaga diri kita. Ya, kita sudah menyebutkan tadi Rasulullah nggak merasa aman kepada Abu Bakar dan Umar dari syirik kecil. Apalagi orang-orang seperti kita. Iya. Kita jangan merasa cukup, kita sudah ngerti tauhid, kita sudah mengerti akidah. Ya, kita nggak berbuat syirik. Orang-orang seperti ini, para hadirin dan hadirat, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Kasyfus Syubhat, ini orang-orang yang telah terperangkap dari syaitan. Terperangkap dari syaitan ketika orang mengatakan tauhid kami sudah paham, akidah kami sudah ngerti. Ya, ini adalah makar syaitan yang paling terbesar, kata siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kenapa demikian? Datang orang-orang Yahudi pada saat itu kepada Nabi SAW. Dan kemudian orang Yahudi berkata, innakum tusyrikuna billahi wa taquluna masyaallah wa syita. Wahai Muhammad, ada di antara sahabat-sahabat kamu yang dia berbuat syirik kepada Allah. Mereka mengatakan Masya Allah wa syita. Bahasanya bahasa mereka, bahasa Arab. Mereka dididik oleh Nabi tauhid siang dan malam. Tapi ada sahabat Rasulullah yang mengucapkan kalimat Masya Allah wa syita. Kemudian ditegur oleh Nabi SAW dan Nabi berkata, katakanlah Masya Allah wahdah. Ini merupakan kehendak Allah satu-satunya. Jangan disamakan dengan kehendaknya Rasul. Dan riwayat yang lain Nabi mengatakan, Masya Allah thumma syita. Ini merupakan kehendaknya Allah dan kemudian kehendaknya engkau. Bedanya cuma huruf satu waw, satu thumma. Iya, kalau waw itu ada unsur kesyirikannya karena menyamakan antara Allah dengan Rasulullah. Yang kedua, tidak ada unsur kesyirikannya. Cuman, bedanya cuma waw thumma aja kok. Tapi ini perbuatan syirik. Iya, kalau sahabat Rasulullah yang ngerti bahasa Arab, para hadirin, bisa terjatuh dalam perkara seperti ini, apakah antum bisa menjamin? Kita setiap hari berapa jam kita berbicara? Setiap hari berapa kali kita WA? Berapa jam? Berapa kalimat yang kita tulis? Apa kita bisa menjamin tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya? Tidak ada yang bisa menjamin. Sehingga apa yang saya sebutkan tadi, ketika kita mengajak manusia kepada tauhid, bukan hanya maslahat dan manfaat itu didapatkan oleh manusia, tapi kita sendiri yang paling pertama dan yang utama. Untuk selalu kita menwajahkan diri kita, mengarahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syaitan seperti kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ketika dia mendatangi anak manusia, yang pertama dia ingin giring manusia kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terlebih para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, seperti kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, orang-orang yang menyeru manusia kepada kesyirikan, mereka punya kitab-kitab yang mereka tulis. Ya, mereka menukilkan ayat-ayat Quran. Mereka punya hadis-hadis Rasulullah. Ya, untuk mengajak manusia kepada kesyirikan tadi. Sehingga ini semakin membuat perkara yang begitu jelas dan gamblang ini terkadang menjadi terkaburkan dari sebagian orang. Apa contohnya? Contohnya para hadirin dan hadirat. Allah menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Quran. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu menyangka bahwasanya orang-orang yang mereka mati di jalan Allah, ya mereka mati, tidak, mereka hidup. Ya, Rasulullah hidup dalam kuburnya. Ya, sahabat Rasulullah hidup dalam kuburnya. Demikian juga wali-wali Allah hidup dalam kuburnya. Apa salahnya ketika kami datang ke kuburan Nabi SAW, kami meminta kepada Rasul, kami mohon kepada Rasul, apa salahnya?
Beliau hidup dalam kuburnya. Bukankah dulu sahabat Nabi SAW ketika mereka membutuhkan sesuatu, mereka mendatangi Rasul. Ya Rasulullah, mintalah sama Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kita. Ya Rasulullah, doakan supaya saya bisa masuk surga ya Rasulullah. Mereka minta kepada Nabi SAW ketika Nabi hidup. Dan Allah mengatakan Nabi hidup dalam kuburnya. Sehingga bagaimana kemudian kamu mengatakan kami berbuat syirik? Kami menggunakan ayat Quran. Ya, bahwasanya mereka hidup dalam kuburnya. Rasul hidup dalam kuburnya. Ini yang disampaikan. Ini yang disampaikan di khutbah. Terkadang dia sambil menangis, Rasulullah hidup dalam kuburnya. Kita minta kepada beliau. Akan tersihir banyak manusia. Iya, akan tergoda banyak manusia. Akhirnya mereka melegalkan bahwa ini adalah perbuatan apa? Hal yang benar. Sebagai wujud cintanya kita kepada Nabi SAW. Ya, jadi jangan antum pikir mereka nggak punya dalil. Jangan antum pikir mereka nggak punya kitab. Iya, mereka punya pegangan-pegangan. Nah, disinilah kita harus paham. Ya, dari penampatan dalil, ya itu bukan hanya sekedar dalilnya, kembali kepada kaidah yang kita sebutkan di awal. Apakah Allah memahami demikian? Apakah Allah itu yang Allah inginkan? Apakah Rasul itu yang Rasul inginkan? Maka kita akan melihat bagaimana perbuatan sahabat Nabi, karena mereka yang lebih paham tentang memahami ayat. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pernah menyampaikan khutbah ketika terjadi musim kemarau. Ya, Rasulullah berkata dulu ketika Nabi SAW masih hidup, kita mendatangi Rasulullah dan meminta kepada Rasul agar Rasul berdoa kepada Allah menurunkan hujan kepada kita. Dan beliau menyampaikan ini dekat dengan makam Nabi Muhammad SAW. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala tidak berkata, "Wahai Abbas, bangunlah, mintalah kepada Nabi di kuburnya. Sesungguhnya Nabi hidup dalam kuburnya. Minta agar Allah menurunkan hujan kepada kita." Tidak, Umar tidak berkata demikian. Tapi Umar berkata, "Qum ya Abbas, berdirilah wahai Abbas, mintalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kita." Subhanallah. Jadi yang difahami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hidup alam barzakhiyah itu berbeda dengan hidup duniawiyah. Ya, dan mereka lah lebih faham tentang memahami ayat Quran dibandingkan orang-orang yang datang setelahnya. Yang kedua, ayat Allah mengatakan inda rabbihim yurzakun. Allah tidak menyebutkan yarzukun. Kalau yarzukun artinya mereka bagi-bagi rezeki. Jadi kalau mereka bagi-bagi rezeki, silakan kita minta rezeki sama mereka. Tapi Allah mengatakan yurzakun dengan didomah huruf ya-nya. Bimana mereka itu dapat rezeki dari Allah. Lah mereka saja orang-orang yang gugur, yang hidup di dalam kuburnya, mereka masih butuh rezeki dari Allah. Kenapa kita tidak meminta kepada zat yang mereka juga butuh kepadanya, itu Allah. Bisa difahami? Dan ini semuanya para hadirin hadirat kita harus belajar. Ini semuanya harus kita sampaikan kepada umat Islam. Ya, karena umat Islam mereka hari ini digiring kepada hal-hal yang saya sebutkan tadi. Ketika ada seorang menurut mereka wali majdub, ya itu penampilannya mungkin di Malaysia nggak ada ya. Itu penampilannya mohon maaf sekali seperti orang yang sakit. Bahasa kasarnya orang gila. Ya, dia cuma pakai celana dalam, celana pendek, bajunya nggak pakai baju, rambutnya salah-salan sampai merokok. Ya, ini wali majdub. Ya, datang, cium tangannya. Ada lagi di Indonesia, di tempat, nggak usah sebut negara ya. Ada lagi tempat kami ada orang, wali juga ini. Ya, dia wali cat semprot. Tahu cat semprot? Jadi kalau ada orang datang, dicat mukanya. Pakai semprot. Ini cat dari wali ini. Tapi mobilnya juga kadang dicat, mobil baru dicat. Jadi kalau dicat sama orang ini selamat, ini sudah mobil. Subhanallah, hilang akal sehat manusia. Tetapi mereka ajarkan karena dosa-dosa kita, karena maksiatnya kita, sehingga kita tidak melihat padahal dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang mendekatkan diri kepada Allah. Dosa kita lah, maksiat kita lah yang kemudian kita melihat dia seperti orang gila. Subhanallah, diterima oleh umat hari ini para hadirin dan hadirat. Berbondong-bondong manusia datang kepadanya. Ini loh kondisinya. Ini permasalahan PR yang paling besar.
Sehingga kalau orang-orang yang mereka diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk mengenal apa itu tauhid, mengenal apa itu akidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita merasa nggak penting tentang masalah ini. Takut nanti zamannya nggak ada. Ya takut nanti orang nggak suka dengan dakwah kita. Kita takut nanti orang itu nggak simpati lagi dengan dakwah kita. Mbak, Mas, kita sekarang mau berdakwah atau mencari ridhonya manusia? Ya, kita mau berdakwah apakah ingin dipandang supaya dakwahnya lembut? Ya, kita mau berdakwah kepada Allah, kita sudah sepakat tadi mengajak manusia kepada Allah. Dan hal yang paling penting mengajak manusia kepada Allah apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dakwah Ahlus Sunnah, dakwatul Islam, dakwahnya seluruh para nabi dan rasul itu mereka fokus dengan hal yang seperti ini. Antum silakan baca Quran. Silakan baca tafsir Al-Quran. Silakan baca kehidupan para nabi dan rasul. Yang mereka fokus dalam dakwah mereka adalah tauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulah an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul yang dia mengajak manusia kepada Allah dan menjauhi daripada taghut. Bahkan Nabi Yaqub alaihissalam, ya, yang beliau didik anak-anak beliau di atas tauhid, di atas akidah. Bahkan ada di antara anaknya itu Nabi, sebelum beliau meninggal, beliau berkata kepada anaknya seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran, Mada ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelah meninggalku nanti? Ini yang ditanya oleh Nabi Yaqub alaihissalam kepada anaknya. Ya, kalau kita mungkin sakit, yang kita khawatir sakit ini kita akan membuat kita meninggal. Apa yang kita pikirkan tuh anak-anak kita, ini kira-kira anak saya makan apa nanti ya? Ya, anak saya siapa yang ngurusin, siapa yang sekolahkan, di mana dia kerja. Itu yang ada di kepala kita. Gak ada pernah berpikir tentang tauhidnya, tentang akidahnya, padahal kita ngaku-ngaku ahlu tauhid. Sementara Nabi Yaqub alaihissalam, seperti saya sebutkan tadi, ini yang membuat beliau khawatir, ini yang membuat beliau takut kepada anak-anaknya. Mada ta'buduna min ba'di. Siapa yang kalian sembah setelah meninggalku nanti? Mereka mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapakmu. Di situ membuat beliau tenang. Kalau selama ini apa yang beliau ajarkan tauhid, itu sudah apa? Sudah masuk ke dalam hati-hatinya mereka. Tewela ini sebenarnya pembahasannya panjang para hadirin hadirat, cuman kita ringkas. Kemudian selanjutnya, yang perlu untuk kita fahami dalam kita mengajak manusia kepada tauhid, ya, kita harus melihat kondisi dan keadaan masyarakat juga. Tauhid harus disampaikan. Akidah yang benar harus disampaikan. Kemungkaran harus diingkari. Akan tetapi juga penting untuk melihat kondisi dan keadaan masyarakat. Ketika sesuatu itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka semaksimal mungkin kita mengikuti apa yang dilakukan oleh masyarakat. Ini adalah di antara hal yang akan memudahkan kita untuk merangkul saudara-saudara kita muslimin. Dalam sebuah hadis, ya, disebutkan ketika Rasulullah SAW berhasil merebut kota Mekah, dan menjadikan Mekah pada waktu itu menjadi negeri Muslim. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi SAW, ya, tentang Ka'bah. Ya, kenapa tidak dikembalikan seperti dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim? Jadi Ka'bah ketika dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu pintunya dua. Dua pintunya. Satu pintu di sekarang, satu lagi pintu dekat dengan Rukun Yamani. Dan pintu Ka'bah di zaman Nabi SAW, di zaman itu dibangun oleh Nabi Ibrahim itu lebih tinggi. Kemudian di zaman musyrikin pada waktu itu direndahkan. Apa pintunya? Dibangun oleh Nabi Ibrahim itu sejajar. Kemudian ditinggikan oleh musyrikin. Dan kenapa Nabi SAW tidak mengembalikan pintu Ka'bah jadi dua? Dan kenapa tidak diturunkan pintu Ka'bah seperti dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Kemudian Nabi SAW berkata kepada Aisyah, Ya Aisyah, Lau anna qawmaki hadithun ahdi bil jahiliyah, la amartu bil bait fahudima fa'adakhaltu fihi ma ukhrija minhu wa alzaqtuhu bil ard. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah,
Kalau seandainya aku tidak khawatir kaum engkau yang baru masuk Islam ini, maka aku akan mengembalikan Ka'bah seperti dulu dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi SAW tidak melakukannya karena khawatir menjadi fitnah. Taib. Nah, pintu Ka'bah, para hadirin dan hadirat, itu afdal tetap 2. Tetapi pintu Ka'bah mau 1 ataukah mau 2 tidak mengulangi daripada esensi dari Ka'bah itu sendiri sebagai kiblat. Dan tidak mengurangi esensi dari Ka'bah itu sendiri, kita mulai dari mana? Di Hajar Aswad. Pintu 2, pintu 1 tidak mengurangi tawafnya kita. Jelas? Nah, dengan hadis ini para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita punya siasat dalam menyampaikan ilmu atau mempraktekkan ilmu di tengah-tengah umat Islam. Saya sebutkan contoh. Ya, ketika kita berwudu, ya, yang kita ketahui mau airnya 2 kulah ataukah di bawah 2 kulah kan nggak ada masalah. Kita masukkan tangan kita ke dalam bejana. Betul nggak? Nggak ada masalah kan? Karena Rasulullah mengatakan innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un. Air itu suci, tidak menajiskan sesuatu apapun selama tidak berubah warnanya, rasa dan baunya. Namun ada difahami oleh sebagian saudara-saudara kita muslimin, kalau airnya itu dalam gayung, boleh nggak kita masukkan tangan? Ya, nggak boleh. Ini dikhawatirkan airnya air mustakmal. Kan begitu kan? Itu yang difahami oleh saudara kita muslimin kan. Nah, kita ya memasukkan air boleh. Menuangkan air juga boleh. Tetapi kalau kita menuangkan air, ini tidak muncul apa? Fitnah di tengah-tengah muslimin. Mana yang kita ambil? Kita tuang. Supaya lihat, oh ternyata sama juga wudhu sama kita ya. Karena manusia ketika sama dia mudah untuk kita rangkul. Selama bukan apa? Bukan perkara yang terlarang. Kadang-kadang ada orang mengatakan, kita harus sampaikan sama mereka bahwasanya ini juga boleh. Toib. Para hadirin hadirat, orang-orang seperti kita ini. Kadang kita baca Quran, kita sholat saja disalahkan sama orang-orang. Lagi mana lagi kita berbuat sesuatu yang menyelisih mereka. Ya, beda kalau seandainya yang berbuat Imam Ahmad. Wah, Imam Ahmad masukkan air ke dalam bejana berarti boleh. Beda kelas kan kita dengan Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad berbuat sesuatu yang berbeda dengan masyarakat akan mudah diterima oleh masyarakat. Imam Ahmad. Lah kita seperti saya sebutkan tadi, kita sholat, kita baca Quran mungkin disalahkan sama mereka. Apalagi berbuat hal-hal yang berbeda dengan mereka. Bisa difahami? Ya, jadi kita mesti harus berbuat sesuatu ya selama itu adalah perkara yang memang bukan perkara haram, bukan perkara syirik, bukan perkara bid'ah, yang itu adalah pendapat para ulama, yang ulama mengatakan ini perkara yang wasi', perkara yang diboleh, maka kita ikuti bagaimana kondisi dan keadaan kita muslimin. Begitu juga di sholat subuh. Ya, sholat subuh kan duduknya saudara-saudara kita muslimin kan beda dengan duduknya kita. Imam Ahmad ketika ditanya dalam masalah ini perkara wasi', boleh duduk tawaruk, boleh duduk iftirash, ya udah. Kita ikut bagaimana kondisi dan keadaan muslimin berbuat supaya apa? Supaya kita mudah merangkul mereka. Saya memberikan kaidah tadi para hadirin dan hadirat, selama itu bukan perkara yang haram, selama itu bukan perkara yang bid'ah, selama itu bukan perkara yang menyelisih daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, ya tapi itulah perkara yang majal, ya kondisinya A, B, C, D ulama berlapang dada, maka dalam kondisi seperti ini kita juga harus pintar-pintar di dalam bergaul kepada dengan saudara-saudara kita muslimin. Jadi jangan terlalu saklek. Tahu saklek ya? Nggak tahu saklek? Saklek itu apa ya? Eksklusif. Pokoknya nggak boleh A,1 nggak bisa. A pokoknya. Padahal itu perkara yang ada A, ada B. Apa bahasanya? Saklek. Hah? Apa? Khilaf. Taib. Kemudian selanjutnya. Yang terpenting juga para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam kita menyampaikan dakwah dengan lemah lembut. Ya, kita menyampaikan dakwah dengan tutur kata yang sopan. Karena dakwahnya Rasul SAW bukan adu kekuatan lisan. Tapi adalah menampakkan kekuatan hujjah dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW.
Allah menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Quran dalam perkara ini. Fabima rahmatim minallahi linta lahum wala kunta faddal ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada engkau wahai Muhammad, Allah memberikan kepada engkau kelemah lembutan. Kalau seandainya engkau bersikap keras kepada mereka, maka mereka akan lari dari engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul beliau. Yang kedua, beliau itu dicintai oleh para sahabatnya. Yang ketiga, beliau itu tampan, ganteng. Ya, good looking. Ya, wajahnya itu berseri-seri. Glowing muka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Glowing tahu ya? Bahasa Inggris satu lebih paham. Ya, para sahabat menggambarkan demikian, kami melihat seakan-akan bulan purnama wajahnya Rasul. Di glowing, flawless. Bersih wajahnya Rasul. Taib, dan beliau adalah nasab manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Dari pihak bapak dan di pihak ibu. Nasab yang paling mulia kembali kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tetapi bersamaan dengan itu, kalau beliau bersikap kaku dan keras, orang akan lari dari beliau. Lah kita Nabi bukan. Ya, nasabnya juga pas-pasan. Tampang juga pas-pasan, bahkan kelihatan angker lagi. Kan begitu? Iya, kemudian dakwanya keras, kaku. Ya, maka ini para hadirin dan hadirat, manusia akan lari dari kita. Ketika manusia lari dari kita, kadang-kadang dia beralasan dakwah memang membuat manusia lari antara kebenaran dengan kebatilan. Sulit seseorang menerima kebenaran. Waduh mas, jangan buru-buru ente bawa dalil demikian. Mungkin caranya kita yang salah. Iya, caranya kita yang keliru. Ya, jangan langsung bawa hadis kalau Rasulullah oke kita terima. Ya, karena Rasulullah telah menyampaikan dakwah dengan cara yang paling baik, yang paling sopan. Ya, terkadang saudara-saudara kita muslimin bukan tidak suka dengan dakwah tauhid, bukan tidak suka dengan dakwah sunnah, caranya kita yang terkadang menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Antum coba lihat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari Rasulullah ya sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya. Kemudian tiba-tiba ada seorang pemuda, dia berkata, "Ya Rasulullah, izinkan kepada saya berzina." Nah, itu dia minta sama Nabi. Ini kan luar biasa. Luar biasa enggak? Ini majelis yang paling mulia yang pernah ada di muka bumi ini. Iya. Dia minta untuk berbuat zina kepada Rasulullah. Sehingga para sahabat kan kaget. Ini kok berani-beraninya minta berzina kepada Rasul. Ya, para sahabat marah pada waktu itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, datangkan dia kepada saya. Nabi nggak mengatakan kurang ajar, pergi dari sini. Nggak ada. Nggak ada demikian Nabi kita. Nggak punya adab, saya ini Nabi, tahu nggak? Nabi kita nggak demikian. Rasulullah katakan, datangkan dia kepada saya. Yang tadinya duduk di jauh dari Rasulullah, dapat duduk VIP. Samping Rasul. Mintanya apa? Minta zina. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, ya fulan, bagaimana menurut engkau kalau seandainya ibu engkau dizinai? Kamu setuju nggak? Ya saya nggak setuju ya Rasulullah. Kalau memang demikian, ibu orang lain juga nggak setuju ibunya dizinai. Kemudian Rasulullah tanya lagi, bagaimana kalau seandainya saudara perempuanmu, bibi kamu berzina, apakah kamu suka? Dia berkata, saya tidak rela dan ridho ya Rasulullah. Kemudian Nabi berkata, demikian juga bibi, keponakan orang lain gak rela bibinya berzina seperti kamu. Gak mau mereka. Kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, ya bersihkanlah hatinya ya Allah. Jagalah kemaluannya ya Allah. Subhanallah. Kemudian Nabi SAW, kemudian laki-laki ini berkata, setelah itu tidak ada dosa yang paling saya benci kecuali zina. Subhanallah. Metode, adab, ya kelemah lembutan yang didatangkan oleh Nabi SAW dalam beliau berdakwah. Ya, dan juga Allah mengatakan dalam ayatnya para hadirin dan hadirat, ketika
Nabi Musa alaihissalam akan menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Idhaba ila fir'auna fa innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, pergilah engkau menjumpai Fir'aun, karena Fir'aun itu sudah melampaui batas. Apa singkat melampaui batasnya? Dia mengatakan, saya Tuhan kamu yang paling tinggi. Kalaupun ada salah dari saudara-saudara kita, enggak lebih parah daripada Fir'aun. Kan begitu kan? Enggak ada lebih parah dari Fir'aun. Nah, Fir'aun yang mengaku Tuhan saja, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa untuk menyampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, supaya dia bisa bertobat. Kita juga enggak sebaik Nabi Musa, teman-teman semuanya. Ya, karena Allah menutup aib kita lah orang memandang kita baik. Yang hebat bukan kita, Allah yang hebat menutup aib kita. Allah yang hebat menutup dosa kita. Allah yang hebat menutup maksiat kita. Adapun Nabi Musa alaihissalam, apa yang nampak itulah yang tersembunyi. Tapi bersama dengan itu, beliau diperintahkan oleh Allah berdakwah dengan cara yang paling baik dan cara yang paling sopan. Kemudian selanjutnya, saya ringkas para hadirin dan hadirat, akhlak. Ya, akhlak ini merupakan pondasi dan ya hal yang paling penting dalam seseorang menyampaikan dakwah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalau saya tidak salah, dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Ketika Nabi SAW pada waktu itu mendapatkan wahyu pertama kali, dan kemudian Nabi SAW pulang menjumpai Khadijah radhiyallahu taala anha, istrinya. Ya, dan Nabi pada waktu itu gemetar. Ya, selimuti aku, selimuti aku. Kemudian kata Khadijah radhiyallahu taala anha, ya, melihat kondisi suami beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadijah berkata, "Kalla wallahi ma yukhzikallahu abada." Demi Allah wahai Rasulullah, demi Allah wahai suamiku, Allah tidak akan pernah menyanyiakan engkau selama-lamanya. Kenapa? Khadijah radhiyallahu taala anha berkata, karena engkau menyambung tali silaturahmi. Kau punya akhlak yang baik menyambung tali silaturahmi. Dan engkau suka membantu orang-orang yang lemah. Engkau suka memberikan harta kepada orang fakir. Engkau memuliakan tamu. Ya, dan engkau suka membantu manusia ketika mereka mendapatkan musibah. Ini akhlak atau tidak? Jadi Nabi SAW sebelum beliau diangkat sebagai Rasul, beliau sudah punya modal untuk menjadi seorang Rasul, untuk menjadi seorang dai, yaitu akhlak yang mulia yang dimiliki oleh beliau tadi. Makanya Khadijah radhiyallahu taala mengatakan apa? Allah tidak akan pernah menyanyiakan engkau wahai suamiku, karena akhlak baik yang kau punya, perangai yang baik yang kau miliki. Sehingga dengan hadis ini para hadirin dan hadirat, di antara modal yang paling terpenting juga, selain kita bekali diri kita dengan ilmu, kita harus punya akhlak dan budi pekerti yang baik. Orang di luar sana dia nggak lihat berapa rakaat sholat malamnya kita, dia nggak lihat rajinnya kita berpuasa, dia nggak lihat hebatnya kita baca Quran, dia nggak lihat berapa hadis yang kita hafal. Dia nggak lihat berapa lama kamu duduk belajar dengan ulama. Yang dia lihat bagaimana kamu bermuamalah dengan manusia. Bagaimana tutur katamu. Bagaimana cara engkau berbicara dengan mereka. Ini yang menjadi cover pertama kali para hadirin dan hadirat. Apa yang akan kita sampaikan itu kan dinilai baik ataukah tidak baik. Ini covernya. Ini yang pertama. Makanya para hadirin dan hadirat, ketika Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu diutus oleh Nabi SAW, ya, ke negeri Yaman, beliau bertemu dengan Zaid bin Sabit pada waktu itu, tokoh penduduk Madinah. Dan kemudian Mus'ab bin Umair berkata, wahai Zaid, izinkan kepada saya untuk berbicara. Kalau seandainya apa yang aku sampaikan hal yang baik, silakan kau terima. Tapi kalau seandainya apa yang aku sampaikan bukan hal yang baik, ya aku akan pergi. Apa kata Zaid bin Sabit? Sebelum engkau menyampaikan agamamu, aku sudah tahu. Ya, apa yang kau sampaikan adalah kebenaran. Subhanallah. Apa modalnya? Akhlak. Apa modalnya? Attitude. Apa modalnya? Etika.
Dan itulah yang diambil oleh para sahabat Nabi SAW dari Rasulullah SAW. Innaka ala khuluqin azim. Engkau memiliki akhlak yang sangat mulia. Ya, oleh karena itu banyak tokoh-tokoh kekufuran, tokoh-tokoh musyrikin yang mereka benci sekali dengan Nabi Muhammad SAW, berubah pandangan mereka setelah melihat Rasulullah SAW. Di antaranya Thumamah, ya, seorang tokoh musyrik ditawan oleh Nabi SAW pada saat itu dan diikat di pojok masjid. Setiap hari Rasulullah datang bertemu dengannya, ya Thumamah, apa yang kau dapatkan? Kemudian Thumamah berkata, saya adalah manusia yang mempunyai darah. Kalau seandainya engkau membunuh saya akan mati. Ya, tapi kalau seandainya engkau ingin tebusan, maka mintalah, aku akan berikan tebusan agar kau bisa melepaskan aku. Kemudian Nabi berlalu darinya. Besok didatangi oleh Rasulullah lagi, ditanya dengan pertanyaan yang sama. Setelah beberapa hari, para hadirin dan hadirat, apa yang terjadi? Rasulullah SAW melepaskan Thumamah. Dan kemudian Thumamah berkata, wahai Muhammad, tidak ada orang yang paling saya benci di muka bumi ini kecuali kamu. Tidak ada. Tapi hari ini, engkau adalah orang yang paling kucintai. Tidak ada agama yang paling aku benci kecuali Islam. Hari ini, wahai Muhammad, Islam adalah agama yang paling kucintai. Tidak ada negeri yang paling aku benci kecuali negeri ini. Tapi hari ini, negeri inilah negeri yang paling kucintai. Kemudian beliau apa? Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nabi belum cerita banyak kepada beliau tentang apa itu Islam. Tapi Rasulullah dan para sahabatnya menampakkan akhlak yang mulia tadi. Ketika diikat di masjid, dilihat ketenangan, akhlak yang mulia dimiliki oleh para sahabat Nabi sehingga dia tertarik dengan Islam. Jadi jangan sampai teman-teman semuanya, bapak dan ibu-ibu, ada orang-orang di luar sana yang dia mendengar tentang dakwahnya antum di sini, dakwahnya bagus, dakwahnya sesuai dengan Quran, dakwahnya sesuai dengan sunnah, hal-hal yang baik dia dengar. Tapi ketika dia berkumpul di tempat kita, mulai ngaji dengan kita, mulai bermuamalah dengan kita, jadi apa? Jadi benci sama kita. Jadi benci dengan dakwah. Katanya dakwahnya bagus, dakwahnya demikian. Kok saya bermuamalah sama mereka, sebelumnya saya bermuamalah dengan orang-orang kafir, gak seperti itu. Kok sama mereka bermuamalah seperti ini? Akhirnya dia dengar yang baik dari kita, kemudian dia pergi karena akhlaknya kita. Ya, sementara para orang-orang di zaman Nabi sebaliknya. Dia dengar yang jelek tentang Rasulullah, melihat akhlaknya Nabi membuat mereka masuk Islam. Oleh karena itu para hadirin, ini asas dan pondasi yang sangat penting. Dan Nabi telah mengingatkan para sahabatnya, ada di antara kalian membuat orang lari dari dakwah. Kalau seandainya itu bisa saja terjadi pada sebagian sahabat Nabi, sangat mungkin bisa terjadi pada diri kita yang ilmunya sangat minim dan akhlaknya juga sangat jauh. Ya, jadi ketika dakwah kita ingin diterima oleh manusia, perbaiki akhlak. Ini hal yang pondasi sekali dalam Islam. Ada satu ucapan yang sangat indah dari Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Kata Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, ya, di awal aku mendapatkan hidayah. Kata beliau, aku mengetahui bahwasanya masalah yang paling besar yang dihadapi oleh umat Islam adalah jauhnya mereka dari tauhid. Jauhnya mereka dari akidah. Ini permasalahan yang paling pondasi. Namun setelah berjalannya waktu, ya, dan kemudian saya belajar terus mendalami apa itu dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ternyata aku tidak hanya mendapatkan permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam, jauhnya mereka dari akidah, tapi jauhnya mereka juga dari akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Itu kata Syekh Albani. Ya, ini dua pondasi. Bahkan beliau mengatakan, bahkan Nabi SAW menyebutkan, hanya saja aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Ya, sehingga masalah akhlak, kata beliau, adalah masalah yang pondasi dan asas dalam agama. Jadi jangan sampai akhlak kita yang tidak baik, ya, perangai kita yang tidak bagus, para hadirin dan hadirat, membuat orang lari dari sunnah itu sendiri. Ya, jadi ini poin yang sangat penting. Kemudian yang terakhir, ya saya ringkas, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah,
dakwah itu ya tidak mulu-mulu, tidak selalu kita menyampaikan materi dakwah, tauhid, akidah dan sebagainya. Dakwah ketika mau diterima oleh masyarakat, kita juga harus dakwah dengan harta. Dakwah dengan harta. Ya, jadi manusia itu bukan hanya sekedar diberikan nutrisi hatinya, perutnya juga harus diisi. Dan ini penting. Dan ini metode dakwah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Islam itu ada namanya apa? Ada zakat mal. Di antara zakat mal diberikan kepada apa? Orang-orang yang ingin diambil hatinya. Ya, orang-orang yang ingin diambil hatinya. Apakah dia orang kafir yang kita harapkan dia masuk Islam? Boleh kita kasih zakat sama dia. Ya, atau orang-orang yang dia baru masuk Islam, ya, diharapkan dia kuat dengan keislamannya, boleh kita kasih harta dengan mereka. Ini taktik dalam Islam. Ini thariqah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengajak para sahabat untuk berhijrah ke kota Madinah, selain Nabi memberikan kepada mereka wejangan-wejangan, nasihat-nasihat supaya mereka bersabar dengan segala ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada mereka, untuk kita mempertahankan agama kita harus tinggalkan harta, tinggalkan negeri. Bukan hanya itu saja Nabi mendakwah, mengajak para sahabat, tapi juga Nabi mencari solusi kehidupan mereka selama di Madinah. Makanya setiap sahabat yang datang dari Mekah dipersaudarakan oleh Nabi dengan sahabat dari Madinah, dari Ansor. Di antaranya Rasulullah mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi adalah sahabat yang kaya raya. Dia berkata, wahai Abdurrahman bin Auf, saya adalah orang yang paling kaya. Saya orang yang kaya di negeri ini. Bukan paling kaya, saya orang yang kaya di negeri ini. Saya punya beberapa petak tanah, ambil. Silakan engkau ambil tanah saya, silakan engkau ambil. Saya punya beberapa petak tanah, silakan engkau pilih dan engkau ambil. Dan saya punya 2 orang istri. Pilihlah mana istriku yang paling cantik, aku ceraikan dia, silakan kau nikahkan, selesai masa iddah. Subhanallah. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, terima kasih jazakallah khairan, tunjukkan kepada saya di mana pasar. Ini taktiknya Rasulullah. Jadi orang itu jangan hanya hijrah, harus sabar, harus taat sama Allah, harus menghadapi segala resiko. Betul, kadang-kadang ketika imannya tuh lagi naik, ya, tapi ketika imannya turun, makanan sudah mulai habis, beras sudah mulai nggak ada, kerjaan juga nggak dapat. Akhirnya apa? Balik lagi. Makanya butuh apa? Butuh kita peduli dengan kehidupan ekonominya mereka. Ya, apa yang bisa kita berikan? Dan itu metode dakwahnya Rasulullah. Saya sampaikan di sini beberapa hadis. Ya, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya disebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, dan juga datang dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, disebutkan masuk ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal Islam syai'an illa a'tahu. Tidak ada sesuatu pun yang diminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya orang itu tertarik dengan keislaman kecuali Nabi akan berikan. Datang seorang laki-laki pada saat itu menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian Nabi memberikan kepadanya apa? Kambing yang begitu banyak diberikan kepadanya. Kemudian setelah dia diberikan kambing oleh Rasulullah, dia pulang ke kampung halamannya. Dia berkata kepada kaumnya, ya kaum, wahai kaumku, masuklah kalian kepada dalam Islam. Sesungguhnya Muhammad ini telah memberikan kepada kita pemberian yang dia tidak takut dengan kefakiran. Subhanallah. Coba misalnya Rasulullah ajarkan dia ini Islam, ini tauhid, mungkin dia terima. Tapi kan nggak semangat kalau dibekasi. Namanya orang-orang baru masuk Islam. Betul nggak? Akan beda dengan orang yang mungkin sudah seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman. Ya mereka nggak butuh dengan harta, yang penting imannya mereka. Tapi orang-orang baru masuk Islam, Nabi kasih. Iya, bahkan ketika datang Tufail bin Amr dengan 80 kepala keluarga dari negeri Yaman, Taib untuk masuk Islam. Kemudian setelah mereka tiba di situ, Nabi memberikan juga harta yang sangat banyak buat mereka. Kemudian setelah Nabi memberikan harta kepada mereka, mereka berkata, ya Rasulullah, jadikan kami di pasukan sebelah kanan kalau berperang. Di pasukan sebelah kanan, pasukan yang sudah siap mati. Kapan mereka mengucapkan kalimat seperti itu? Setelah diberikan apa? Harta. Jadi metode. Ya, metode Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai ya ketika kita menyampaikan dakwah,
Ya mau tidak mau kan ketika kita sampaikan dakwah kita harus kadang mengatakan ini bid'ah, ini syirik, ini gak boleh, ini haram. Ya, jadi ketika kita salah-salahkan orang, namun ada perutnya yang kita isi. Ya, ada sesuatu yang kita berikan itu akan mudah diterima. Ini sudah bidah-bidahin kita. Sudah amalan kita salah lagi, disalah-salahin. Kalau jalan buat macet lagi jalan masuk ke kampung. Nah, kalau kita di Indonesia misalnya. Itu kalau ada pengajian-pengajian kan macet, jalan orang gak bisa lewat. Masyarakat gak bisa lewat, macet di jalan, bidah-bidahin kita lagi. Ya wajar dong orang gak terima. Betul gak? Coba kita kasih apa yang bisa kita berikan. Ya, dan ini metode dakwah Rasulullah agar kita merangkul. Ya, merangkul saudara-saudara kita muslimin. Ya, agar mereka bisa menerima dakwah ini dan sama-sama kita berjalan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan yang terakhir, ada satu hal yang penting juga. Para hadirin dan hadirat, ya, kita di dalam berdakwah karena kita penting untuk menyampaikan kisah-kisah. Ya, karena kisah ini akan mudah atau akan gampang untuk orang menerimanya. Ya, kita sampaikan dulu kisah-kisah yang terjadi hari-hari ini, apa yang terjadi. Kemudian kita angkat kisah apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW atau para nabi. Ya, dan ini metode yang sangat luar biasa. Makanya kalau kita dapatkan dalam Al-Quran, Al-Quran itu tidak hanya menyebutkan tentang hukum. Kan begitu? Bahkan Al-Quran ya juga menyebutkan tentang kisah-kisah. Ya, jadi Al-Quran itu sebagai petunjukan buat kita kan. Sebagai petunjuk agar kita menerima apa yang datang dari Al-Quran. Allah tidak hanya menyebutkan ini nggak boleh, ini kamu lakukan, tapi Allah ceritakan kisah-kisah. Ya, makanya Allah mengatakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul ma nuthabbitu bihi fuadak. Demikian kami kisahkan kepada engkau Muhammad dari kisah-kisah para nabi dan rasul untuk menguatkan dan mengokohkan hatimu. Ya, jadi ini diantara hal-hal yang penting para hadirin hadirat agar apa yang kita ingin sampaikan dariku satu ayat ya mudah-mudahan bisa menjadi sebab hidayah ya kepada saudara-saudara kita muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kajian di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada antum semuanya. Mungkin ada waktu 7 menit kita berdiskusi atau ada yang bertanya sesuatu hal tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Barakallahu fikum. Silakan. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Bukan harus seseorang yang mungkin mempunyai satu image yang buruk sebelumnya. Ya. Mungkin dia pernah ada akidah yang batil ataupun pernah berbuat maksiat di dalam satu kehidupan. Apakah harus dia berdakwah? Takutkan orang mengingkari dakwah yang betul sebabkan image dia yang lepas yang Baik. Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kita ketahui sahabat-sahabat Rasulullah SAW ya sebelum mereka masuk Islam dan mengenal Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang sangat benci dengan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan Umar bin Khattab dalam sebagian riwayat dalam banyak jalan keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada waktu itu dia ingin membunuh Nabi SAW. Sebagian riwayat menyebutkan demikian. Pada saat itu Nabi SAW sedang berada di Ka'bah. Datang Umar bin Khattab bersembunyi di sebagian penutup Ka'bah dan tujuan dia ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian dia melihat perangai dan akhlak lagi-lagi perangai dan akhlaknya Nabi Muhammad. Kemudian beliau masuk Islam. Nah, image yang jelek beliau tadi, teman-teman semuanya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, beliau ubah. Yang tadinya beliau ingin membunuh Rasulullah, beliau menjadi orang yang apa? Orang yang berada di garda yang paling terdepan dalam membela nyawa Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mengikuti sesuatu yang jelek, kemudian kita ikuti dengan hal yang baik. Mengikuti dengan hal yang baik. Ini teori, ini kaidahnya. Yang kedua, ya, ketika kita punya image yang jelek di masyarakat, ya mungkin ada sebagian orang dulu mabuk, berjudi dan lain sebagainya. Ya tiba-tiba baru 1 minggu, 2 minggu, ini kok sudah berubah ini, sudah berhijrah. Ya, nah di sini kita mesti fokus dulu dengan belajar.
Kita fokus dengan menuntut ilmu, ya, mempelajari buku-buku akidah, mempelajari Islam yang benar, ya. Jadi jangan terburu-buru. Terkadang ada satu cerita, teman-teman semuanya, para hadirin hadirat, ada orang dia berbuat dosa, berbuat maksiat, yang mana dosa dan maksiat itu hanya diketahui oleh dia dan Allah saja. Tapi banyak sekali dosanya. Akhirnya dia berhijrahlah dalam tanda petik dengan satu kelompok dakwah. Nah kemudian orang ini jadikan percontohan. Jadi disuruh dakwah. Jadi isi dakwahnya dia disuruh cerita tentang dosa dan maksiat yang dilakukan sebelumnya. Yang tadinya dosa itu dia tertutup, nggak ada yang tahu antara dia dengan Allah. Oh saya dulu pemabuk, saya dulu begini. Dia sebutkan semua cerita dosa tadi. Akhirnya yang masyarakat nggak tahu dosa tadi, jadi tahu semuanya. Ya, akhirnya orang ini mulai berpikir, ini saya ikut dakwah ini sebelumnya nggak ada orang tahu saya berbuat dosa. Ini sekampung tahu semua saya berbuat dosa. Ini salah, ini keliru. Iya, makanya para ulama mereka menerangkan dan menjelaskan. Ada orang yang berzina, apakah dia menutup zinanya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atau dilaporkan supaya ditegakkan hukum cambuk kepadanya ataukah rajam ketika memang ditegakkan hukum Islam di situ? Kata para ulama tidak disampaikan. Dia sembunyikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi kadang-kadang ada orang cerita dosa, detail cerita dosanya lagi. Ini bukan ceramah namanya. Ya, makanya saya sebutkan penting dakwah Ahlussunnah itu dakwah yang indah. Keindahan dakwah Ahlussunnah itu adalah Al-Quran dan Sunnah itu sendirilah hal yang paling indah. Dan sesuatu yang indah itu sebenarnya nggak perlu banyak make up. Karena sudah indah, sudah cantik, sudah keren. Orang yang dia nggak merasa cantik, makanya dia operasi hidung, operasi dagu, operasi bulu mata, banyak operasinya. Karena dia nggak pede, karena dia merasa banyak kurang. Tapi kalau orang yang dia sudah sempurna, sudah cantik, kan pakai bedak lagi sudah cukup kan? Sekedarnya make up. Ya, nah dakwah sunnah ini adalah dakwah yang sudah sangat indah. Keindahannya itu adalah Al-Quran dan sunnah yang ada di dalamnya. Jadi nggak perlu banyak make up, nggak perlu banyak acting. Ya, yang kurang itulah harus banyak acting karena menyempurnakan kekurangan tadi. Adapun dakwah Ahlussunnah dakwah yang indah, nggak perlu banyak acting, nggak perlu banyak make up. Apa yang ingin kita sampaikan? Quran, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun cerita-cerita ya secukupnya saja. Ya tidak dijadikan dendenan dakwahnya dia menceritakan dosa dan maksiat yang dilakukan. Makanya tadi kita katakan kita belajar sampai kita akan terwujud atau tercipta ada hikmah kapan saya sampaikan, kapan saya harus diam, kapan saya harus berbicara, kapan saya tidak berbicara. Itu semuanya akan kita dapatkan setelah apa? Kita punya ilmu. Nah, wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Ada yang lain? Bismillah. Kalau tidak ada, saya tutup kajian di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada Bapak dan Ibu semuanya. Dan saya mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat yang mungkin bahasa Indonesia nggak sepandan dengan bahasa yang ada di sini. Saya mohon maaf sekali. Nah, dan saya bertobat kepada Allah dan saya tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.